Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting pada pagi hari ini. Baiklah teman-temanku semua, perkenalkan, nama saya Erdi Anggara. Di sini saya sebagai moderator. Di sini saya akan membimbing sekaligus menjalankan materi yang akan dijelaskan oleh kelompok 2. Materi yang akan dijelaskan ataupun dibahas oleh kelompok 2 yaitu mukjizat Al-Quran dan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Atika Sari Azkia, yang kedua Oki Junaidi, yang ketiga Rizky Maulana, dan yang terakhir yaitu Yuni Elisa. Adapun sesi-sesi yang akan kita lewati pada pagi hari ini yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan sekaligus penyajian materi, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Baiklah teman-teman semua, langsung saja kita beranjak kepada sesi yang pertama yaitu sesi pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu kita beranjak ke sesi yang kedua tentang penyampaian dan sekaligus penyajian materi. Saya persilakan kepada Oki Junaidi yang akan menjelaskan materi yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pengertian kemukjizatan Al-Quran. Nah, kata mukjizat itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kejadian ajaib atau kejadian luar biasa yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Nah, jadi kenapa Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat? Karena dari proses turunnya pun itu tidak bisa dimasukkan ke akal atau nalar manusia. Jadi kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Karena dari pengertian mukjizat itu sendiri, mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang hanya terjadi kepada Nabi dan Rasul. Jadi Al-Quran ini sebagai mukjizat, salah satunya yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi, terus Al-Quran juga prosesnya di luar nalar manusia, terus juga ada lagi yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kumpulan dari kesimpulan kitab-kitab terdahulu. Jadi Al-Quran dimasukkan ke dalam mukjizat. Kedua, macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat ini ada dua. Yang pertama mukjizat hissi dan yang kedua mukjizat maknawi. Mukjizat hissi yaitu mukjizat yang dapat dicapai dan dirasakan oleh panca indera. Contoh dari mukjizat hissi itu sendiri yaitu contohnya mukjizat yang terjadi pada Nabi waktu itu adalah air yang keluar dari jemari Rasulullah waktu itu. Nah, itu termasuk kepada mukjizat hissi. Nah, sedangkan Al-Quran itu termasuk ke dalam mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang tidak dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, namun harus dicapai dengan kekuatan akal atau dengan kecerdasan pikiran. Nah, jadi mukjizat hissi ini bisa diuraikan gitu, tidak bisa diuraikan oleh akal, namun bisa dirasakan. Sedangkan mukjizat maknawi ini tidak bisa dirasakan oleh panca indera, namun bisa diuraikan oleh kekuatan akal atau kecerdasan pikiran seperti itu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya kita saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Oki Junaidi yang sudah menjelaskan materi yang pertama, yaitu kita beranjak ke materi yang kedua, yaitu yang akan dijelaskan oleh Yuni Elisa. Waktu dan tempat dipersilakan.
Makasih kepada moderator. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kemujizatan Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai mukjizat. Tidak ada pertentangan atau perselisihan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dianggap mukjizat teragung dari mukjizat-mukjizat lainnya. 2. Aspek kemukjizatan Al-Quran. A. Kemukjizatan sastrawi. B. Kemukjizatan ilmiah. C. Kemukjizatan tentang kabar gaib. 3. Kemukjizatan Al-Quran dalam era globalisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi saat terjadi di segala kehidupan dan menuntut siapapun untuk menjawab dan mengikuti perkembangannya. Kajian Al-Quran akhirnya semakin meruncing pada misi untuk menemukan nilai kemukjizatan yang diyakini berhubungan dengan pengetahuan dan perkembangan zaman semakin pesat ini. Di antaranya A. Kemukjizatan sistem ekonomi. B. Kemukjizatan metode pendidikan. C. Kemukjizatan psikologis. Kemukjizatan hadis. 1. Hadis sebagai mukjizat. Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa arti antara lain jahid atau baru, lawan katanya kadim, karib atau kadim, dekat, dan kadar atau warta. Secara istilah, segala ucapan Nabi, segala perbuatan dan keadaan. Yang dimaksud dengan istilah kemukjizatan hadis adalah bahwa hadis memiliki nilai-nilai luar biasa yang tidak dapat didatangkan oleh manusia pada masa kenabian dahulu. Jadi nilai-nilai luar biasa hadis dengan istilah kemukjizatan. Aspek kemukjizatan hadis. Sebagai halnya Al-Quran, ternyata hadis juga memuat nilai-nilai. Maka makna-makna dan ajaran yang berada di luar kemampuan manusia. Berikut aspek-aspek kemukjizatan hadis. A. Kemukjizatan ilmiah. Kemukjizatan ilmiah. Al-Quran mengandung makna bahwa sumber ajaran agama tersebut telah mengabarkan kepada kita tentang fakta-fakta ilmiah yang telah ditemukan dan dibuktikan oleh eksperimen sains umat manusia dan terbukti tidak dapat diketahui dengan saran kehidupan yang ada pada zaman Rasulullah SAW. B. Kemukjizatan kabar gaib. Ada banyak hadis yang memuat pemberitahuan gaib. Dalam artinya pemberitahuan perkara yang tidak diketahui oleh manusia pada saat itu. C. Kemukjizatan dalam pesyariatan. Selain dua aspek kemukjizatan di atas, ada suatu aspek kemukjizatan lainnya yang cukup menonjol dalam hadis Nabi. Kemukjizatan tersebut adalah kemukjizatan syariah dalam arti hadis Nabi dan perintah-perintah dan larangan-larangan yang manfaat bagi manusia baru diketahui akhir-akhir ini. Contohnya aspek kemukjizatan ini adalah pada anjuran untuk bersiwak. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yunelisa yang telah menjelaskan materi kedua tadi. Selanjutnya yaitu materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Atika Sari Azkia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian muhkam dan mutasyabih. Kata muhkam berasal dari ihkam, secara bahasa bermakna kekukuhan, kesempurnaan, kesaksamaan, dan pencegahan. Namun, semua pengertian ini kembali pada makna pencegahan. Sedangkan kata mutasyabih berasal dari tasyabuh yang berarti dua hal yang masing-masing menyerupai lainnya. Menurut pendapat Al-Zarqauni, ayat mutasyabih dapat dibagi dalam ketiga macam. Yang pertama yaitu ayat yang seluruh manusia tidak dapat sampai ke maksudnya. Yang kedua, ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui pengkajian dan penelitian. Yang ketiga, ayat-ayat yang dapat diketahui oleh para ulama tertentu dan bukan semua ulama. Yang selanjutnya yaitu pendapat ulama dalam menyikapi ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih timbul karena sifatnya yang mujmal atau global, dan itu ditentukan memerlukan takwil. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa
Ayat-ayat mutasyabihat tidak diketahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu mendalam. Kemudian ada ulama yang berpendapat terbagi dalam kedua kelompok, yaitu madhab salaf dan madhab khalaf. Yang pertama, madhab salaf yaitu orang-orang yang mempercayai dan meyakini sifat-sifat mutasyabihat dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Sedang karena mereka menyerahkan urusan mengetahui hakikat atau maksud ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah. Yang kedua yaitu madhab khalaf, yaitu ulama yang mewakili lafadz yang maknanya lahirnya mustahil dengan makna yang sesuai dan lainnya untuk zat Allah. Oleh sebab itu mereka disebut Mu'awiyah atau mazhab takwil, seperti merekan-mukan peristiwa dengan ketinggian yang abstrak berupa pengendalian Allah Maha Tinggi, bukan berada suatu tempat sisi Allah dengan hak baik, dengan hak Allah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atika Sarizaki yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang terakhir, yaitu yang akan disampaikan oleh Rizky Maulana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang hikmah dan nilai-nilai adanya ayat muhkam dan ayat mutasyabihat, dan juga materi kriteria dan pembagian ayat muhkamat dan mutasyabihat. Untuk hikmah dan nilai-nilai adanya ayat muhkam dan ayat mutasyabihat, yang pertama itu apabila seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, niscaya akan sirnalah ujian keimanan dan amal lantaran pengertian ayat yang jelas. Terus yang kedua, seandainya seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, maka akan lenyaplah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia orang yang benar keimanannya, yakni bahwa Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah. Segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan, sebagaimana firman Allah surat Fussilat ayat ke-42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid, yang artinya tidak akan didatangi oleh Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakang pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji. Surat Fussilat ayat 42. Yang ketiga, menjadi motivasi bagi umat Islam untuk terus-menerus menggali berbagai kandungannya sehingga mereka akan terhindar dari taklid, bersedia membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil merenung dan berpikir. Selanjutnya, materi kriteria dan pembagian ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ada yang mengelompokkan ayat-ayat muhkamat dan segala sesuatu yang menyangkut soal-soal hukum atau faraid, janji, dan ancaman. Sedangkan ayat mutasyabihat mengenai kisah-kisah dan perumpamaan. Kriteria yang lebih spesifik bahwa termasuk kriteria ayat-ayat muhkamat adalah apabila ayat-ayat tersebut berhubungan dengan hakikat atau kenyataan, sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang menentukan penetelian tahqiqat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya kembali ke moderator. Baik, mungkin sekian presentasi tentang penjelasan materi dari kelompok 2. Selanjutnya yaitu kita beranjak ke sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, saya di sini sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.